Ya teman-teman, selamat pagi. Jadi hari ini aku mau update untuk perkembangan buncis dan kacang panjang ya teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa lihat untuk yang warnanya batangnya itu berwarna merah keunguan itu adalah buncis, dan untuk batangnya yang hijau itu adalah kacang panjang. Dan ini aku tanamnya itu bebarengan teman-teman. Jadi aku semai dari biji, dan sekarang ini usia sudah kurang lebih sekitar 10 hari ya teman-teman. Nah, jadi aku ada sedikit cerita teman-teman. Jadi saat penanaman ini sebenarnya penanaman bareng, tapi memang yang lebih cepat tumbuh duluan adalah buncis. Jadi buncis itu pecah biji itu sekitar usia 2 hari sudah pecah biji, dan sedangkan kacang panjang itu pecahnya sekitar 4 hari teman-teman. Nah, di sini memang entah faktor apa aku juga kurang mengerti, harusnya sih mereka punya daya tumbuh yang sama. Nah, tetapi di sini semua serentak teman-teman, seperti apa yang tadi aku ceritakan. Dan memang ini aku tanam di satu pot 3 tanaman. Jadi ada buncisnya 2, kemudian nih ada kacang panjangnya 1. Nah, gitu. Tuh seperti itu teman-teman. Dan ini semua sudah serentak sih, tingginya udah hampir sama persis. Dan untuk medianya selalu aku gemburkan karena ini kan ini aja dalam posisi hujan teman-teman. Hujan terus sekarang, sehingga paling tidak untuk tahap penggemburan itu harus sering kita lakukan sehingga tanah tidak cepat memadat, dan nutrisi ketika kita kasihkan POC itu akan lebih gampang terserap ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat tanahnya teman-teman, teksturnya. Dan ini ada kohe, jadi ini adalah pupuk organik yang menurutku yang paling gampang dicari dan paling mudah, dan kita bisa terapkan selagi masih kohe itu matang. Itu aman-aman saja teman-teman. Yang penting juga jangan berlebihan untuk kita memakainya teman-teman ya. Dan sekarang ini teman-teman bisa lihat ini karena sering hujan terus, ini sebenarnya bagus ya teman-teman, sehingga daun muda itu terlihat lebih cepat tumbuh teman-teman. Teman-teman bisa lihat daun mudanya tuh lebih cepat tumbuh tuh. Dan ini memang aku tanpa atap dan full hujanan, full juga ketika kena panas, sehingga ya harapannya memang sampai saat ini aku bisa bilang sih mereka ini tanaman bandel. Jadi untuk daunnya sendiri teman-teman bisa lihat hijau segar, nggak ada trips, nggak ada hama. Kalau untuk pengusir hama aku pakai pengusir hama buatan sendiri. Jadi semacam pestisida nabati atau pestisida organik yang sudah aku bahas di video aku sebelumnya, teman-teman bisa lihat. Dan aku aplikasikannya itu sekitar 4 hari sekali, sehingga ini benar-benar menurutku sih no hama sama sekali teman-teman. Gitu ya teman-teman. Nah, kedepannya ini apakah mereka bisa dengan media sekecil ini terus sampai nanti panen atau tidak, nanti kita tunggu saja. Jadi kita sama-sama, nanti aku share, aku bagikan ke teman-teman apakah bisa atau tidak. Karena memang ini kan memang pot kecil, ini pot ukuran 22, pot tempel ya teman-teman. Nah, kalau hematku sebenarnya untuk media yang kecil itu sebenarnya tidak ada masalah, yang penting nutrisi di dalam medianya itu kalau hemat saya. Namun nanti kita bisa bareng-bareng sama-sama, aku pasti akan videokan perkembangannya gimana. Nah teman-teman, di musim hujan seperti ini jadi ada yang perlu memang diperhatikan mengenai bagaimana media ketika terus terkena hujan. Sebenarnya tidak masalah, asalkan
dia tidak menggenang di sekitar pot sini sampai lama gitu teman-teman. Artinya teman-teman harus butuh dengan media tanam yang poros gitu. Nah ini aku tanam menggunakan media Nutriplant. Jadi ini media ini memang khusus untuk sayuran dan buah. Teman-teman bisa lihat nih untuk semen-semen aku. Ini yang kemarin, ini ada semen pakcoy. Nah untuk yang ini ada semen tomat sudah pecah biji. Ini untuk wortelnya, perkembangan wortelnya. Dan untuk kol sudah seperti ini teman-teman. Nah ini untuk kol. Nah jadi teman-teman balik lagi ke media tanam. Teman-teman harus pilih media tanam itu sebisa mungkin yang benar-benar poros, namun tetap penuh nutrisi unsur hara di dalamnya teman-teman. Baik itu unsur hara mikro dan makro. Nah teman-teman kalau misalkan teman-teman mau meracik media tanam sendiri ya silahkan. Dengan perbandingan yang udah sering aku sebutkan, bagaimana skam kompos kohe yang harus teman-teman bisa terapkan di rumah, sehingga di kala musim yang seperti ini yang kita tidak bisa tebak kapan hujan, kapan panas, itu akan tetap aman bagi mereka gitu. Jadi kalau aku bisa bilang selagi masih bisa kita mencegah sebelum ada hama ya kita cegah, dan ibaratnya selagi kita masih mempersiapkan pondasinya dari awal ya bisa kita harus siapkan pondasinya dari awal gitu teman-teman. Ketika media tanam itu baik, itu adalah pondasi awal pertama untuk tumbuh kembangnya mereka gitu. Kalau bisa dikatakan sejauh ini 10 hari mereka sudah mencapai hampir 20 sampai 25 cm. Ini termasuk subur ya teman-teman ya. Gitu. Dan ini aku nggak pakaikan pupuk kimia sama sekali teman-teman. Sama sekali nggak pakai pupuk kimia. Aku hanya pakai pupuk organik. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini semua pupuk organik. Nggak pernah aku pakaikan pupuk kimia. Ya memang sebenarnya teman-teman kalau bisa dikatakan mereka itu memang harus terpenuhi faktor-faktor pondasi. Artinya basic di awal penanaman itu, ketika basic di awal penanaman sudah benar ya aman sih teman-teman gitu. Nah nanti ini rasa ini tadi aku video nih tuh, ini masih gerimis terus. Jadi ada satu tips lagi yang bisa teman-teman lakukan. Jadi teman-teman ketika habis turun hujan sebisa mungkin kita spray atau kita bilas halus untuk daun-daunnya dengan air yang matang teman-teman, sehingga pH-nya itu untuk yang ke daun akan lebih bisa cepat, istilah tidak terlalu basah atau tidak terlalu asam karena dia keguyur terus ya teman-teman. Nah kalaupun teman-teman juga memang mau pakai kimia ya nggak masalah sih, teman-teman bisa pakai bahan-bahan penggembur tanah karena dia ada plus penetral pH, dan atau teman-teman juga bisa pakai kapur dolomit, silahkan aja. Dan teman-teman bisa itu langsung taburkan aja ke media teman-teman gitu ya teman-teman. Jadi yang seperti ini vital, basic di awal dalam saat penanaman, agar kiranya kita ke depan tuh tidak susah dalam penanganan selanjutnya. Nah nantinya nih teman-teman, ini kenapa aku kasih tali seperti ini teman-teman. Ini karena kalau kena hujan, kalau tidak kita talikan seperti ini, dia akan merebah ke sini, sehingga takutnya ini karena dia batangnya belum kuat, takutnya patah. Maka dari itu ini aku kasih tali plastik yang mudah-mudah, yang gampang didapat, sehingga dia bisa menopang dari bibit tersendiri, dari bibit itu ketika hujan gitu. Apalagi hujan deras ya teman-teman. Kebetulan aku di Bekasi dan
Tadi malam tuh super benar-benar deras sekali. Namun paginya puji Tuhan ini aman semua, tidak ada masalah sama sekali sih yang aku bilang. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Kiranya video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang mau coba bercocok tanam di lahan sempit, di samping rumah, ataupun di lahan-lahan yang nggak terpakai. Teman-teman mau manfaatkan untuk menanam, silahkan aja teman-teman. Yuk mari kita jaga bumi bareng-bareng, biar nanti kelak anak cucu kita semua pada bisa nikmatin yang hijau-hijau teman-teman. Nah teman-teman lihat nih teman-teman nih, ini ada ulet bulu teman-teman. Nih ulet bulu ini adalah dari pohon ini ya teman-teman, dari pohon jambu. Namun nggak masalah teman-teman, kita nggak boleh kita matikan, nanti paling kita alihkan saja, karena sejauh mungkin ini kita membentuk ekosistem. Hama itu bukan musuh ya teman-teman, jadi tetap harus kita seimbangkan gitu teman-teman. Oke, makasih banyak ya teman-teman ya. Salam sehat, salam hijau, salam bahagia.